Nah, ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tahun ini, terdapat beberapa permasalahan. Antara lain, pertama, ini masalah-masalah yang lama, dan masalah-masalah ini terus terjadi berulang-ulang. Tapi memang kompleksitas pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan yang ada di masing-masing kementerian lembaga sektoral ini memang menjadi satu soal tersendiri, sehingga akhirnya realisasi capaian itu juga masih rendah. Yang kedua, ini juga yang memang susah ya, juga, dan harusnya sebetulnya ini coba kita dudukkan, tidak perlu kita kemudian meributkan dalam perdebatan-perdebatan yang justru kontraproduktif antara kementerian maupun lembaga. Kalau ada kemudian perbedaan-perbedaan di antara teman-teman KL mengenai substansi atau mengenai apa, duduk diselesaikan dengan prinsip musyawarah, prinsip yang baik. Saya kira pemahaman kita terhadap kepentingan politik hukum masing-masing kementerian lembaga itu harus dipahami tidak dalam kemudian koridor masing-masing sektor, sehingga akhirnya yang nampak ego sektoral dan kemudian macet ya, satu kebijakan atau satu regulasi yang akan dibentuk. Nah, ini sering kita berhadapan dengan soal-soal itu, sering saling mengunci, saling menyandera, sehingga ini menjadi bottleneck bagi penyelesaian usulan sesuai dengan target. Nah, ini saya menyampaikan ini supaya ada kesepahaman bersama. Kita nggak ada superman di urusan pemerintahan ini, yang ada seperti itu. Dan super tim itu Kemenkumham, semua kementerian-kementerian yang menjalani urusan tertentu di pemerintahan kita. Masalah yang ketiga, pengusulan regulasi belum sepenuhnya didasarkan pada kajian atau analisis dan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada. Jadi kalau boleh saya jujur, ini salah satu bentuk kadang-kadang kita mengambil langkah afirmasi, memaklumi kajian, analisis, evaluasi yang dilakukan oleh Pak Ibu, kemudian ya udahlah sambil jalan berproses juga. Tapi kerap kali naskah akademiknya ini, kajian-kajiannya ini, itu juga ketika kita berikan ruang untuk sambil proses paralel berjalan, nggak diperbaiki. Nah, ini masalah juga nanti. Nah, ini oleh karena itu mohon atensi, mohon perhatian. Yang keempat, komitmen terhadap realisasi cara yang merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya ditaati. Ini karena memang ada beberapa faktor yang tadi, dan umumnya itu bottlenecknya itu ada pada saling mengunci, kalau ini dibuat, ini paradigma barbar. Kita duduk bersama, kita selesaikan dengan smooth, dengan bagus. BPHN berusaha menyusun pembinaan hukum yang baik dengan menetapkan fakta integritas penyusunan itu. Hal ini didasarkan dilatar belakangi oleh karena perlunya komitmen bersama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan, sekali lagi, dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan kebersamaan sebagai pilar utama dalam mewujudkan regulasi yang berkualitas dan berintegritas. Tentu juga ini, kalau prinsip ini kita pegang, maka kata sandera menyandera, kata kemudian bottleneck ini bisa kita kesana, yang sebetulnya ini bisa menghambat kebijakan dalam melaksanakan urusan-urusan tertentu di pemerintahan yang dijalankan oleh teman-teman di kementerian maupun lembaga. Pada kesempatan yang baik ini, mari
koordinasi, kerjasama, sinergitas antar kementerian lembaga dalam menata regulasi di negara kita ini. Kepatuhan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus menjadi kata kunci dan perhatian yang sungguh-sungguh bagi seluruh kementerian lembaga dalam menyusun regulasinya.